Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini lanjutan kitab Al-Wafi, Syarah Matan Arba'in Imam Nawawi ya. Hadis ke-15 tentang ini bacaan sebelumnya tadi sebelum zuhur tentang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat faliyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fal yukrim jarah, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Kemudian fal yukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari hadis ini. Sudah sampai di poin yang ketiga. Al-khawdu fil kalami sababul halak. Poin yang ketiga, bermula menyelam dalam kalam itu menjadi sebab kebinasaan. Kalau banyak omong maksudnya, apalagi yang tidak penting bisa menyebabkan kita binasa. Banyak leher yang hilang karena salah ngomong. Banyak orang di penjara karena banyak ngomong. Wasaunul lisani tariqun najah. Dan bermula menjaga lisan itu jalan keselamatan. Qad marra bika, dan sungguh telah berlalu dengan dirimu qauluhu oleh sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis sebelumnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, hadis sebelumnya kan. Sebahagian dari tanda kebagusan Islam seseorang itu meninggalkannya seseorang sesuatu yang tidak penting. Wa annal kalama fi ma la ya'ni qad yakunu sababan li ihbatil amali wal hirmani minal jannah. Dan bahwa sungguh berbicara pada sesuatu yang tidak penting ya, itu kadang-kadang ada ianya berbicara itu menjadi sebab li ihbatil amal, bagi terhapusnya amal, wal hirman, dan menjadi sebab bagi haram dari sorga. Kan kita nggak tahu ini, kadang ada satu ucapan kita menyebabkan amal kita dihapus. Seperti habis kita bersedekah kemudian menghina penerima sedekah. Itu terhapus amalan kita. Atau bisa juga menyebabkan kita nggak bisa masuk surga gara-gara salah ucap. Nah, ada perkataan-perkataan yang kita anggap sepele malah jadi murtad. Karena itu, fa'alal muslimi idza arada ayyatakallam. Maka wajib kepada si muslim bila berkeinginan ya bahwa berbicara ya, ayyufakkira qabla ayyatakallama, bahwa berpikir ianya si muslim sebelum berbicara ya. Nah, sebelum berbicara pikir dulu. Fa in dhahara lahu anna ma yatakallamu bihi khairun muhaqqaqun yusabu alaihi takallama bih. Maka dikadahir baginya si muslim oleh bahwa yang akan berbicara ayahnya si muslim dengan nyama itu baik, muhaqqaqatun. Baik yang bisa dipastikan akan dianya baik. Yusabu yang akan diberi pahala akan dianya si muslim di atas nyama. Takallama bihi, niscaya berbicara ayahnya si muslim dengan nyama. Bila tampak bagi si muslim apa yang akan ia bicarakan itu pasti baiknya, dia yakin dapat pahala kalau dia membicarakannya baru dia berbicara. Wa in dhahara lahu annahu syarrun yusiruhu aw batilun yansyuruhu aw iltabasa alaihil amru falyumsik anil kalami. Ya. Dan jika tampak baginya si muslim oleh bahwa sungguhnya yang akan ia bicarakan itu syarrun buruk. Annahu kembali ke ma yatakalam. Dan jika bahir, jika nyata bagi si muslim oleh bahwa sungguhnya yang akan ia bicarakan itu satu keburukan, yusiruhu yang membangkitkan ianya si muslim akannya keburukan, au batilun atau satu kebatilan yang akan ia nyebarkan akannya kebatilan, awil tabasa atau tersamarkan kepadanya si muslim oleh perkara. Apabila dia mau berbicara, dia tahu isi pembicaraannya keburukan, dia bisa menimbulkan keburukan atau kebatilan yang akan menyebar, atau enggak jelas ini manfaat apa enggak, fal yumsik, maka hendak menahan diri ia dari berbicara. Bahwa maka dianya menahan diri itu khairun lahu, itu lebih baik baginya si muslim, wa aslamu, dan lebih selamat. Lebih selamat kan? Diam. Itulah maknanya falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik atau diam. Luar biasa ini Nabi mengingatkan kita. Kenapa lebih baik dia diam? Diam itu lebih baik dan lebih selamat. Li'annahu muhasabun an kulli kalimatin yalfadhu biha. Karena sungguhnya si muslim itu akan dihisab
akan ditanyakan angkulli kalimatin dari setiap kalimat yalfadu yang ia lafadkan dengannya kalimat. Setiap kalimat yang kita keluarkan dari mulut kita semuanya akan ditanyakan. Nggak ada yang gratis. Nah, karena sesungguhnya si muslim itu muhasabun akan dihisab. Angkulli kalimatin dari setiap kalimat yang ia ucapkan dengannya kalimat. Fa imma musabun au mu'aqabun. Maka ada kala dianya si muslim itu yang diberikan pahala au mu'aqabun atau disiksa. Makanya perlu lebih hati-hati. Ini sama nih. Baik lafaz atau tulisan. Kita mau WhatsApp nih kan. Mau WhatsApp teman kita ini. Isinya baik apa buruk nih? Karena pulpen itu ahadul lisana ini. Salah satu dari lidah, yaitu tangan kita. Pulpen kita, pena kita, ujung jari kita. Ketika kita mau menulis status atau pesan atau apapun. Kita perhatikan dulu. Bermanfaat atau tidak. Dalilnya, qala Allah Ta'ala. Berkata oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma yalfadu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak mengucapkan ia, tidak melafatkan ia dari satu perkataan pun kecuali pada sisinya seseorang itu ada raqibun atid. Ada yang memperhatikan dia, yang mengintip dia. Para ulama menyatakan raqibun atid nama malaikat. Ada juga ulama yang menyatakan ini bukan, ini sifatnya. Ada malaikat yang mengintip, kita sebut raqib. Ada malaikat yang selalu mencatat, kita sebut atid. Jadi nggak ada. Semua ucapan kita ada rekamannya. Nah, ada rekamannya ya. Nggak ada yang hilang. Warawal Bukhari yang telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala berkata ianya Nabi innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala sungguhnya hamba itu sungguh berbicara ianya si hamba dengan satu kalimat dari keridhaan Allah taala ma yalqilah habalan yang tidak mendapati ia baginya kalimat akan balan yang tidak mendapati ia baginya kalimat akan bal, akan hatinya, akan perhatiannya. Jadi maknanya begini. Seorang hamba kadang ia berbicara dengan satu kalimat, yang kalimat itu Allah ridhai, yang dia nggak terlalu peduli kepada kalimat itu. Kelihatan sepele, kalimat sepele itu makna ma yalqilah habalan. Tidak mendapati ia baginya kalimat akan hatinya. Kayak tidak terlalu terpikirkan. Yarfa'uhullahu biha darajat. Nah, ini khobar inna. Sungguhnya seorang hamba. Sungguh berbicara ia dengan satu kalimat dari ridha Allah. Yang tidak mendapati ia baginya kalimat akan bala. Kan hatinya. Kita artikan hati aja. Ada bal bermakna hati. Itu mengangkat akan dia oleh Allah dengan sebab kalimat tadi akan beberapa derajat. Ada kalimat-kalimat yang kita anggap sepele. Tapi isinya ridha Allah. Bisa menyebabkan derajat kita diangkat Allah. Dan sebaliknya. Ada kalimat-kalimat yang menurut kita biasa aja. Tapi bisa menyebabkan kita masuk neraka. Ini yang beliau mau jelaskan. Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati. Sungguhnya hamba berbicara ia dengan kalimat min sakhatillah dari kemarahan Allah. La yalqilaha balan yang tidak mendapati ia baginya kalimat akan bal, akan perhatiannya. Tidak terlalu peduli. Itu yahwi biha. Turun ia dengan sebabnya kalimat dalam neraka. Bisa menyebabkan masuk masuk neraka. Wa nadhkur hadisa Mu'adzin radhiyallahu an dan kita ingat atau kita sebut akan hadis Mu'adz radhiyallahu an. Hadis ini sudah pernah disebutkan di belakang. Bunyinya hal yakubbun nasa ala manakhirihim finnari illa hasaidu alsinatihim. Apakah tidakkah menelungkupkan akan manusia di atas pangkal-pangkal hidung mereka dalam neraka kecuali oleh hasil dari lidah-lidah mereka. Banyak orang masuk neraka karena hasil dari lidahnya, ucapannya yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan gitu. Yang keempat, adabul kalam, adab-adab berbicara. Ini kita pahami dari hadis ini yaitu adab-adab berbicara. Lil kalami fil islami adabun kasirat. Untuk berbicara dalam Islam itu ada adab-adab yang banyak. Banyak adab berbicara. Minha, sebahagian darinya adab yang banyak.
Sebahagian darinya adab yang banyak itu satu. Hirsul muslimi ala ayyatakallama bihi bima fihi naf'un. Semangatlah muslim, semangatlah si muslim kepada bahwa berbicara ya dengan sesuatu yang dalamnya sesuatu itu ada manfaatnya. Itu. Kita harus berbicara dengan hal yang ada manfaat. Wa ayyum sika anil kalamil muharrami fi ayyi halin minal ahwali. Dan bahwa menahan diri ianya si muslim dari kalam yang haram. Fi ayyi halin dalam apa saja waktu dari segala waktu-waktu. Dalam kondisi bagaimanapun, hindari ucapan yang Allah haram. Ada yang mau ikut baca? Silakan naik. Kalau Allah Ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala fi wasfil mu'minin dalam mensifati orang beriman. Bagaimana Allah menggambarkan orang beriman dalam Quran. Allah menyatakan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berumlah mereka dari hal lagha itu mereka berpaling. Mereka berpaling dari lagha. Apa makna lagha? Lagha kalam yang tidak ada gunanya namanya lagha. Wal lagwu wal kalamul batil. Bermula lagha dianya itu kalam yang batil. Dan orang-orang yang bermula mereka dari kalam yang batil itu mereka berpaling. Nah, mukmin sejati, mukmin yang meninggalkan ucapan yang tidak berguna. Wallahu bermula lagha itu al-kalamul batil, kalam yang batil. Mana contohnya? Kal ghibati seperti menggosip, wan namimati adu domba, wa ta'ni seperti menuduh, fi a'radin nas pada kehormatan-kehormatan manusia. Wa nahwi zalik dan lain-lain. Nuduh orang. Yang kedua, B. Adamul iksari minal kalamil mubahi. Tidak memperbanyak dari kalam yang mubah. Kalam mubah, kalam yang boleh. Tapi anjurannya tetap jangan banyak. Karena sesuatu yang berlebihan itu tetap tidak bagus. Makan yang halal banyak, nggak bagus kan? Kenapa? Tidak memperbanyak dari ucapan yang boleh. Li'annahu qad yajuru ilal muharrami awil makruhi. Li'annahu karena bahasanya kalam, banyak kalam. Li'annahu karena bahasanya banyak kalam, qad yajuru. Kadang menyeret ia ilal muharam kepada yang haram atau kepada yang makruh. Nah, itu. Warawat Tirmidzi dan telah meriwayatkan oleh At-Tirmidzi Ani ibni Umar dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata ianya Nabi, la tuksirul kalama bighairi dzikrillah. Janganlah engkau memperbanyak akan pembicaraan dengan selain zikir Allah. Boleh banyak, lebih zikir yang banyak. Fa inna kasratal kalami bighairi dzikrillah adalah kaswatul qalbil qalbi. Karena sesungguhnya banyak kalam dengan selain zikir kepada Allah Ta'ala itu mengeraskan bagi hati. Jadi bandel. Wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Dan bahwa sungguh yang paling jauhnya manusia dari Allah itu hati yang keras. Hati yang keras jauh dari Allah. Penyebab keras hati banyak omong. Jadi natijahnya banyak omong menyebabkan kita jauh dari Allah. Wa qala Umar radhiyallahu an berkatalah oleh Umar radhiyallahu an. Apa kata Khalifah Allah? Man kasura kalamuhu kasura sakatu. Barang siapa yang banyaklah kalamnya, niscaya banyaklah jatuhnya. Banyak jatuhnya, banyak salahnya. Barang siapa yang banyak kalamnya, niscaya banyaklah jatuhnya, banyak salah. Wa man kasura sakatuhu kasura dunubuh. Barang siapa yang banyak jatuhnya, banyak salahnya, niscaya banyaklah dosanya. Wa man kasura dunubuhu kanatin naru aula bihi. Barang siapa yang banyaklah dosanya, niscaya adalah neraka itu lebih utama dengannya. Nah, bahaya nih natijahnya ya. Banyak kalam bisa menyebabkan masuk neraka. Banyak ngomong, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, ya harus ke neraka. Makanya karena Nabi sayang kepada kita, Nabi mengingatkan, "Falyakul khairan aw liyasmut." Katakan yang baik atau diam aja. J.
Ya, poin ketiga, wujubul kalami 'indal hajati ilaih. Wajib berbicara ketika perlu kepadanya berbicara. Wa khassatan li bayanil haqqi. Lebih khusus lagi untuk menjelaskan kebenaran. Wa khassa. Khusus khassatan. Aku khususkan untuk menjelaskan kebenaran. Wal amri bil ma'ruf untuk memerintahkan yang baik-baik. Wan nahyi anil munkar dan untuk melarang dari kemungkaran. Nah, jadi ada beberapa tempat yang wajib berbicara ketika amar ma'ruf nahi munkar. Wa yu'tabaru dzalika min asyrafil khisali dan diiktibarkan akan demikian. Dianggap akan demikian. Demikian berbicara ketika wajib berbicara. Min asyrafil khisal dianggap akan demikian dari yang paling mulianya perkara. Ya, paling terbaik lah kalau kita ngomong pada tempat yang berhak untuk ngomong. Bahkan di ketika itu nggak boleh diam. Kalau diam malah dosa. Watarkuhu maksiatun wa ismun dan bermula meninggalkan berbicara itu maksiat dan dosa. Ya, kenapa? Li'anna sakita anil haqi syaitan akhras. Ini udah betul ibarat ini. Syaitan bisu kayak kata Buya Hamka. Karena semua orang yang diam dari kebenaran itu syaitan yang bisu. Nah, kebenaran diacak-acak di depan kita. Kita tahu masih diam. Itu syaitan bisu. Yang selanjutnya. Al-inayatu bil jari wal wasaya bihi. Perhatian dengan tetangga dan berwasiat. Berpesan baik dengannya tetangga. Al-inayatu bil jari wal wasayatu bihi min kamalil iman. Oh bukan, ini judulnya ya. Ini titik dulu. Yang kelima poin dari hadis itu yaitu al-inayatu perhatian terhadap tetangga wal wasayatu bihi. Berwasiat, saling berwasiat dengannya tetangga, saling berpesan baik. Ini baru penjelasannya. Min kamalil iman, sebahagian dari kesempurnaan iman, wasidqil Islam, sebahagian dari kebenaran Islam. Itu al-ihsanu ilal jari, itu berbuat baik kepada tetangga, wal birru bihi, berbuat baik dengannya tetangga, wal kafu an azahu, menahan diri dari menyakitinya tetangga. Kalau biasa ya, tetangga. Tanda kita sempurna iman baik Islam kita berbuat baik kepada tetangga, tidak menyakiti tetangga. Ada orang lain yang mau menyakiti tetangga kita, kita bela. Kama akhbara sebagaimana yang memberitahukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahasbuna dalilan ala zalika anna Allah Ta'ala qarana al-amra bil ihsani ilal jari ma'al amri bi ibadatihi wahdahu subhanahu wa ta'ala idh qala. Wahasbuna bermula cukup kepada kita sebagai dalil atas demikian. Bermula cukup kepada kita nisbah dalil kepada demikian. Oleh apa cukup? Atau itu? Nah, apa? Cukup dalil yang menyatakan berbuat baik kepada tetangga itu bagian dari kesempurnaan iman. Mana dalil? Bermula cukup kepada kita sebagai dalil di atas demikian itu. Anallah wasungguhnya Allah Ta'ala karonal amra. Membarengkan oleh Allah akan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga bersama perintah dengan menyembahnya Allah saja. Subhanahu. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk menyembahnya, memerintahkan berbuat baik kepada tetangga, itu dibarengkan dalam satu ayat. Menunjukkan nilainya tinggi. Nah, bermula cukup kepada kita sebagai dalil atas demikian itu bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu karona, memukaronahkan, membarengkan dianya Allah akan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga bersama perintah bi ibadatihi dengan menyembahnya Allah saja. Subhana. Idh qala karena berkata ianya Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kamu akan Allah, janganlah engkau menyekutukan dengannya Allah akan sesuatu. Wabil walidaini ihsana dan dengan dua orang tuamu berbuat baiklah kamu. Wabidzil qurba dan dengan kerabat, wal yatama dan dengan anak yatim, wal masakin orang miskin, wal jari dzil qurba dan dengan tetangga yang kerabat, wal jaril junub tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi dan sahabat yang di dekatmu. Nah, nanti kita syarah maknanya ya. Nah, intinya ayat ini bareng semuanya. Allah menyuruh menyembah Allah, kemudian dibarengkan dengan amal-amal lain. Menunjukkan amal lain ini tingkatannya istimewa. Ini beliau memaknakan. Apa makna wal jaril junubi? Tadi kan?
Berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan jarizil kurba, tetangga yang dekat, wal jaril junubi, tetangga yang junub, apa namanya? Wal jaril junubi wal ba'id, tetangga yang junub maknanya tetangga yang jauh fil jiwari awin nasabi, tetangga yang jauh dalam bertetanggaan, jauh rumahnya atau jauh dalam nasab. Nah, wasahibu bil jambi, makna sahibu bil jambi, teman di pinggir, itu arrafiqu fi safari, teman dalam musafir. Au ghairihi atau lainnya safir. Artinya Allah nyuruh kita berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga itu kerabat kita atau tetangga itu bukan kerabat kita. Kemudian teman kita dalam perjalanan atau bukan perjalanan, namanya teman, berbuat baik. Inilah perintah Allah. Fal ihsanu ilal jari wa ikramuhu amrun matlubun syar'an, maka bermula berbuat baik kepada tetangga dan memuliakan tetangga itu perkara yang dituntut, yang dianjurkan pada dalam agama. Bagaimana menganjurkan kita berbuat baik, memuliakan tetangga. Cuma tinggal cara memuliakan tetangga bagaimana. Nah, bal laqad wasalatil inayatu bil jari fil islami ila darajatin lam yu'had laha masilun fi tarikhil alaqatil ijtimaiyah. Bahkan sungguh telah sampailah oleh perhatian dengan tetangga dalam Islam kepada satu tingkatan. Lam yu'had, yang tidak pernah dimaklumkan baginya tingkatan masilun, akan perbandingan dalam sejarah hubungan kemasyarakatan. Perhatian Islam kepada tetangga sampai kepada satu tingkatan yang tingkatan itu belum pernah terjadi dalam masyarakat manapun. Itu maknanya. Benar-benar Islam itu sangat memperhatikan tetangga. Sehingga ada ungkapan ketika kita mau beli rumah di satu daerah, lihat dulu calon tetangga kita. Baik apa enggak? Karena keamanan yang paling aman ya tetangga yang baik. Kalau tetangga kita jahat, walaupun banyak satpamnya, enggak aman. Jadi tetangga yang baik itu sangat aman. Hidup kita damai. Nah itu. Bahkan sungguh sampailah oleh perhatian terhadap tetangga dalam Islam kepada satu derajat. Lam yu'had, yang tidak dimaklum baginya derajat akan perbandingan dalam sejarah hubungan masyarakat. Dalilnya mana? Wantur ma rawahul Bukhari, perhatikan olehmu akan hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, idz qalat, ketika berkata yanya Aisyah. Qala Rasulullah, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini bil jari. Senantiasalah Jibril itu berpesan ia kepadaku dengan tetangga. Hatta dhanantu annahu sayurisu. Sehingga aku mengira bahwasanya tetangga itu akan mewarisi ianya tetangga, akannya tetangga. Nah, seringnya Jibril datang kepada Nabi mengingatkan pentingnya tetangga. Hingga Nabi mengira antara tetangga dan tetangga kayak saling mewarisi gitu. Aidhanantu annahu sayaj'alu lahu nasiban min mirasi jari. Sehingga aku mengira bahwasanya tetangga itu akan dijadikan baginya tetangga akan bagian dari warisan tetangganya. Mingkas ratima abanali min huquqi alih. Dari banyaknya ma yang menjelaskan ianya Jibril bagiku dari hak-haknya tetangga di atasnya tetangga. Seringnya Jibril datang kepada Nabi mengingatkan tetangga. Sehingga Nabi mengira antara tetangga dan tetangga kayak saling mewarisi ya. Begitu pentingnya menjaga hak tetangga. Dan banyak banget hadis-hadis Nabi yang mengatakan, terkutuklah seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan misalnya. Itu berarti kita nggak ada perhatian. Ya, karena ya pertama dalam masyarakat Islam kan pribadi-pribadi, kumpulan pribadi tetangga jadi kampung, kumpulan kampung jadi kecamatan, akhirnya jadi negara Islam kan. Jadi dimulai dari diri dan tetangga. Kita lanjutkan ya. Masih ada waktu sekitar setengah jam. 6. Izaul jari khalalun fil iman yusabbibul halaka. Bermula menyakiti tetangga itu cacat dalam keimanan, bisa menyebabkan ianya menyakiti tetangga akan kebinasaan. Nah itu, menyakiti tetangga itu dianggap iman kita cacat. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Orang yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhirat hendak memuliakan tetangga. Ketika kita tidak memuliakan tetangga malah menyakiti, kan berarti kita iman kita kurang. Tidak percaya kepada Allah berdasarkan hadis di atas. Bermula menyakiti tetangga itu cacat dalam iman. Itu menyebabkan dia menyakiti tetangga akan kebinasaan.
Adal jari muharramun fil Islam. Bermula menyakiti tetangga itu diharamkan dalam Islam. Bahwa minal kabairil lati ya'dhumu ismuha wa yastaddu iqabuha 'inda Allah azza wa jalla. Dan dianya menyakiti tetangga itu bagian dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang besarlah oleh dosanya dosa. Dan beratlah oleh siksanya dosa di sisi Allah azza wa jalla. Dosa besar menyakiti tetangga. Dosa besar. Alhamdulillah. Nah, wa tahulu baina fa'iliha wa baina bulughihi maratibal fadli wa kama lal imani. Wa tahulu dan menghalangi ianya dosa. Dosa-dosa menyakiti tetangga. Wa tahulu dan menghalangi ianya dosa antara pelakunya dan di antara sampainya dia akan derajat lebih dan akan sempurna iman. Jadi dosa berbuat buruk terhadap tetangga itu dosa. Di mana dosa itu bisa menghalangi pelakunya dari mendapatkan derajat istimewa, dari mendapatkan kesempurnaan iman. Maknanya orang yang jahat terhadap tetangganya dipastikan imannya kurang. Sama-sama terima kasih. Nah, siapa namanya? Fahrul. Nah, Rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Ibni Mas'ud dan dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an. Anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuila, ditanyakan akan Nabi. Nabi pernah ditanyakan, ayu dzambi a'zamu? Dosa apa itu yang lebih besar? Apa dosa yang paling besar? Wala Nabi berkata, antaj'alallahi niddan, bahwa engkau jadikan bagi Allah akan niddan, sekutu. Engkau jadikan bagi Allah akan sekutu, wahwa khalaqaka, padahal Allah itu telah menciptakan ia akan kamu. Allah yang menciptakanmu, justru kamu menyatakan ada sekutu bagi Allah, dosa besar. Qila dikatakan summa ayyu, kemudian apalagi ya Rasul? Qala Nabi berkata antaktula waladaka kama khafata ayat ta'ama ma'aka, bahwa engkau membunuh akan anakmu karena takut bahwa makan ia bersamamu. Membunuh anak takut fakir, takut miskin. Nah, ini dosa, dosa besar. Ya. Termasuk aborsi juga. Aborsi kan haram ya, itu membunuh juga. Anak sudah ditiupkan ruhnya, kemudian dibunuh, digugurkan dalam kandungan. Alhamdulillah. Takut nggak siap, kita nggak siap untuk memberi makan dia, menafkahi, menyekolahkan ya. Akhirnya dihilangkan dari dalam kandungan, dosa besar. Kila dikatakan summa ayu, kemudian apalagi ya Rasul? Qala Nabi berkata, antuzania halilata jarika, bahwa engkau zinahi akan istri tetanggamu. Ini ngeri nih. Banyak banget kejadian sekarang. Engkau zinahi akan halilah. Halilah ini yang halal dari tetanggamu. Maknanya akan istri tetanggamu. Tetangga mempercayakan tetangganya untuk menjaga rumahnya, menjaga anaknya, dia merantau ya. Malah dizinahi istrinya. Eh, tagro atau tughriya zaujatahu hatta tuwafiqaka ala zina wa tazni biha. Tughriya maknanya engkau memprovokasi, engkau menggoda akan istrinya tetangga. Hatta tuwafiqaka, hingga sepakat ia akan kamu kepada berzina dan engkau berzina dengan dia. Nah itu dosa besar. Engkau goda istri orang hingga dia setuju denganmu, engkau pun berzina dengannya. Nauzubillah. Menyakiti itu kan sangat menyakiti ya. Menyakiti saudara muslim kita. Menginjak-injak harga dirinya. Wan niddu syariku wal masil, bermula niddu dalam hadis tadi itu sekutu atau yang menyamai. Anta ja'ala lillahi niddan, kau jadikan bagi Allah akan syarik dan masil. Kita menyatakan ada yang semisil Allah. Itu niddan namanya. Ya, na'am Ustaz. Bahasa sekarang agak halus selingkuh ya. Padahal zina maksudnya. Sehingga orang biasa aja selingkuh. Kalau kita sebut zina kan rada ngeri kedengarannya ya. Harus dirubah kata-katanya biar menakutkan. Warawal Bukhari dan telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Syuraih dari Abi Syuraiha radhiyallahu an anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Nabi berkata, wallahi demi Allah,
la yu'minu tidak beriman. Wallahi demi Allah la yu'minu tidak beriman. Wallahi demi Allah tidak beriman. 3 kali dia menyatakan ini dahsyat nih. Dikatakan, man ya Rasulullah, siapa itu orang yang tidak beriman wahai Rasulullah? Qala Nabi berkata, man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Seseorang tidak berimanlah oleh seseorang yang tidak amanlah oleh tetangganya bawa'iqah akan keburukannya. Seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia, baik gangguan perbuatan dia, gangguan lidah dia, itu dianggap tidak beriman. Nabi yang menyatakannya. Kita buang sampah ke kebun tetangga misalkan, atau apapun lah ceritanya. Atau kita punya hewan berak di rumah tetangga, kan tetangga jadi tersakiti. Ucapan kita, perilaku kita, harta kita menyakiti tetangga, kita dianggap tidak beriman. Ai la yaslamu min syururihi wa adzah. Artinya tidak selamat ianya tetangga dari keburukannya dan dari disakiti oleh dia. Nah itu dianggap tidak beriman. Maknanya tidak sempurna imannya. Bukan berarti kafir, bukan. Tidak orang-orang yang tidak amanlah oleh tetangganya akan bawaiknya. Mana bawaiknya? Keburukannya. Tidak selamat ianya tetangga dari keburukannya dan dari disakiti oleh dia. Wal muradu biqaulih bermula yang dimaksud dengan sabdanya Nabi la yu'minu ay imanal kamilal munjia indallahi azza wajalla. Tidak beriman ya akan iman yang sempurna, iman yang bisa menyelamatkan dari sisi Allah. Dasar iman dia sudah miliki kan. Cuma imannya kurang. Masya Allah ya. Beruntunglah orang-orang yang memiliki tetangga yang baik. Beruntung. Wa akhraja Ahmadu wal Hakimu dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Min hadisi Abi Hurairah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Berkata ianya Abi Hurairah. Qila dikatakan orang ya Rasulullah wahai Rasulullah. Inna fulanata tusalli bil laili wa tasumun nahara. Sesungguhnya si fulana ini nama kinayah. Jadi fulanah ini seolah-olah seorang perempuan ya. Namanya disembunyikan. Sesungguhnya si fulan itu tusalli salat ia di malam hari dan puasa ia di siang hari. Ada seorang perempuan yang Rasul rajin banget salat malam, tahajud mulu. Siang puasa, malam salat. Wa fi lisaniha syai'un tu'zi jiranah. Dan di lidahnya si fulana itu ada sesuatu yang menyakiti ia akan tetangganya. Cuma lidahnya tajam, suka menyakiti tetangga. Nah, apa itu syai'un? Salitah, solitatun. Solitah perempuan yang panjang lidahnya, tajam. Dan dalam lidahnya si perempuan itu sesuatu yang menyakiti ia akan tetangganya. Apa itu sesuatu? Solitatun. Mungkin begitu ya cara maknanya. Yaitu ada solitah. Atau hiya solitah. Dianya itu yang solitah. Tajam lidahnya. Kala Nabi berkata. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan padanya si fulana. Hiya finnar. Dia itu isi neraka. Ngeri ya. Waqilalahu dan dikatakan baginya Nabi, inna fulanata tusallil maktubata. Sungguhnya si fulanah itu, ada seorang perempuan lain, sholat ia akan yang wajib saja. Nggak ada sholat-sholat sunnah dia. Nggak rajin duha, nggak rajin tahajud. Sholat wajib aja. Watasumu ramadana, puasa ia akan Ramadan. Jadi kan sholat malam, puasa siang ini enggak nih. Cuma sholat wajib sama puasa Ramadan aja. Watatasaddaku bil atwari minal iqti dan bersedekah ya dengan akwar atau dengan sepotong, dengan sedikit daripada ikit itu susu kering. Ada susu kering, ada roti mungkin. Dia suka bersedekah. Nah, cuma dia banyak sedekahnya ke tetangganya ya. Cuma sholat wajib, puasa Ramadan saja bersedekah ya dengan potongan-potongan dari roti kering atau dari susu kering. Walai salah syai'un ghairahu, tidak ada baginya si fulana itu sesuatu selainnya itu. Nggak ada hal lain ya, nggak melakukan apapun. Wala tu'zi bilisaniha jiranaha. Tidak menyakiti ia dengan lidahnya akan tetangganya. Wala Nabi berkata, hiya fil jannah. Wanita tadi dalam surga. Insya Allah kan. Nah, keju. Ya, keju. Wa makna salitah tawilatul lisan. Bisabbi wa nahwi. Bermula makna salitah tadi, itu tawilatul lisan. Panjang lidahnya.
Bisabi dengan sebab suka mencela dan seumpamanya mencela. Jadi panjang lidah bukan dalam ukurannya. Makna panjang lidah orang yang suka mencela orang lain disebut panjang lidah. Sama seperti orang yang suka mencuri disebut panjang tangan ya. Padahal kalau diukur tangannya biasa aja. Cuma nyampe ke barang orang itu bahasanya panjang tangan, panjang lidah. Nah, wal atwaru minal iqid qat'on minal labanil mutajammin. Makna atwar dari iqid tadi potongan-potongan dari susu yang kering. Ya, susu kering tadi. Atau mungkin keju juga ya. Nah, itulah dia. Ya, Masya Allah. Baru jam 17.17. Di sini maghrib 17.50. 17.47. Kenyang nih hadisnya. Mudah-mudahan habis. Ya. Poin yang ketujuh. Min wasailil ihsan ilal jah. Sebahagian dari perantara-perantara berbuat baik kepada tetangga. Ini beliau akan menjelaskan cara berbuat baik kepada tetangga. Wasailul birri wal ihsani ilal jari kasiratun. Bermula wasilah, cara ya, jalan-jalan berbuat baik kepada tetangga itu banyak banget. Minha, sebahagian dari cara berbuat baik. Wa satuhu inda hajatik. Menolongnya tetangga ketika hajatnya tetangga. Tetangga butuh bantuan, kita bantu. Fafi musnadi Ahmad, dalam musnadnya Imam Ahmad an Umar, dari Umar radhiyallahu an, apa bunyinya? Dalam musnad Ahmad dari Umar radhiyallahu anhu itu, la yashba'ul mu'minu duna jarih. Apa nih? Apa jangan apa tidak? Atau la yashba'il mu'min, jangan kenyanglah oleh orang yang beriman ketiadaan tetangganya. Mungkin maknanya Nabi melarang ya, jangan sampai orang beriman itu kenyang tapi tetangganya lapar. Ini kalau nahi ini ya. Jangan kenyanglah oleh orang yang beriman tanpa tetangganya. Atau nafi juga boleh. Tidak kenyanglah oleh orang yang beriman ketiadaan tetangganya. Maknanya nggak mungkin seorang beriman itu dia mau kenyang kalau tetangganya kelaparan. Walaupun faktanya banyak. Aturannya jangan seperti itu. Kita harus perhatian. Rawal Hakimu anhu telah meriwayatkan oleh Hakim darinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Ma'amanabi man bata syab'ana wajaruhu ila jambihi ja'i'un wa huwa ya'lamu. Tidak beriman denganku oleh orang yang bermalam ia dalam keadaan kenyang. Bata kayak kana ya. Syab'ana dia khabar. Tidak beriman denganku oleh orang-orang yang tidur malam ia itu dalam keadaan kenyang. Padahal bermula tetangganya ila jambihi kedekatnya. Kedekatnya maksudnya di dekatnya itu ja'i'un yang lapar. Wahwa ya'lamu padahal dia tahu ya. Ini ngeri nih. Nabi menganggap orang itu tidak beriman kepada saya. Siapa? Orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang, tetangganya kelaparan, dia tahu tetangganya kesusahan kelaparan. Tapi dia bisa tidur kenyang. Itu orang yang tidak beriman. Begitu perhatiannya Islam kepada tetangga. Beruntunglah orang-orang yang memiliki tetangga yang baik. Nah, wa fi sahihi Muslim dan dalam sahih Muslim an Abi Dzarin dari Abi Dzar radhiyallahu an, Ausani Khalili telah berpesan kepadaku, ini kata Abi Dzar. Ausani Khalili telah berpesan kepadaku oleh kekasihku yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan Nabi kepada Abi Dzar? Ini kepada kita juga ini. Idza tabakhta mirokan, apabila engkau memasak akan kuah. Jadi mirakan bahasa kita kuah sebenarnya bukan daging ya, daging yang ada kuahnya. Apabila engkau masak akan daging berkuah, faaksir ma'ahu maka perbanyak olehmu akan kuahnya, akan airnya. Bukan kasih kuah doang kepada tetangga, tapi minimal kuah juga alhamdulillah. Nah,
Apabila engkau memasak akan daging berkuah, faksir ma'ahu, maka perbanyak olehmu akan kuahnya. Summantur ila ahli baiti jiranika. Kemudian lihat olehmu kepada keluarga rumah tetanggamu. Fa'asibuhum minha bima'ruf. Berikan olehmu kepada mereka darinya. Mirab. Berikan olehmu kepada mereka darinya kuah bima'rufin dengan cara baik. Maknanya a'tihum minha syai'an. Berikan olehmu kepada mereka darinya kuah tadi akan sesuatu. Jangan bau doang. Dibawa angin ke tetangga. Tetangga nggak dapat. Ya. Wal mirak ma tubiha min lahmen wa nahwihi fil ma. Bermula mirak itu sesuatu yang dimasak akan dianya sesuatu dari daging dan seumpamanya daging dalam air. Nah, itu gulai ya, gulai. Nah, itu perhatian kepada tetangga. Pasti kalau kita beri kita kasih kuah ke tetangga, kan? Kasih apa? Nggak mungkin mangkok itu balik kosong. Pasti tetangga akan ngisinya. Coba aja praktekin. Kita mangkok bikin kue, kasih ke tetangga. Itu pada balik lagi itu mangkok penuh isinya. Ya, ambil mangkok 5, isi apa aja, apa isi gorengan dalam 5 mangkok, antarkan ke semua tetangga. Itu besok bakal balik itu lebih dari yang diberikan, Masya Allah. Nah, itu, ya, Masya Allah. Dua, dua. Ini cara membantu tetangga. Dua, B. Musa'adatuhu wa tahsilun naf'ilah, membantunya tetangga dan menghasilkan kemanfaatan untuknya tetangga. Nah, itu caranya membantu dia. Tetangga lagi bikin pagar nih, bantu dengan tenaga, dengan apapun kan. Wa in kana fi dzalika tanazulun an haqqin la yadurru tanazulu an. Sekalipun adalah pada demikian, demikian membantu tetangga atau demikian memberi manfaat untuk tetangga, sekalipun adalah pada demikian itu tanazul. Kita mundur. Kita mundur dari satu hak yang tidak mudaratlah oleh mundur darinya. Sekalipun hak kita berkurang dengan sebab kita perhatian kepada tetangga, nggak apa-apa. Kali-kali kita berkorban kan. Nah, Fi ini dalam ini Bukhari Muslim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata la yamna'anna ahadukum jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidari. Jangan melarang oleh salah satu kamu akan tetangganya bahwa menanam ianya tetangga akan kayu dalam dindingnya. Ini kita bertetangga bikin rumah dekat-dekat nih nempel nih ya. Biasanya toko-toko kan begitu. Toko kita duluan nih, tetangga mau bikin, biarin dia menyangkutkan dindingnya di dinding kita kan, apa-apa. Nah, la yamna'anna, jangan melarang, mana tadi? Jangan melarang oleh salah satu kamu jarahu akan tetangganya bahwa menanam ia akan kayu fi jidarihi dalam dindingnya. Biarkan tetangga kan kerja sama. Kalau sekarang malah dibayar ya. Tiga, nah, J, A, B, C, J, A, B, J. Tiga, cara berbuat baik kepada tetangga. Al-ihda'u lahu, memberi hadiah baginya tetangga. Rajin nih memberi hadiah. Kapan kita bagi hadiah? Kapan aja. Wala siyama fil munasabat. Lebih-lebih lagi pada kemunasabatan. Pada hari-hari istimewa, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha kan? Hari-hari istimewa. Nah, berikan hadiah kepada tetangga. Apa faedah memberi hadiah? Nabi bersabda, tahadu tahabbu. Salinglah kamu memberi hadiah, maka kamu akan saling mencintai. Coba aja kita punya teman-teman yang suka ngasih hadiah. Pasti kita ingat selalu kan? Tahadu tahabbu. Salinglah kamu memberi hadiah, maka kamu akan saling menyukai, mencintai. Rawahul Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Rasul la tahkiranna jaratun li jaratiha walau farsana syatin ya janganlah menganggap sepele oleh tetangga bagi tetangganya walau ada ia sesuatu itu farsan kambing. Apa makna farsan kambing? Nah, tulang yang ada sedikit daging. Nah itu. Jangan menganggap sepele oleh seorang tetangga untuk tetangganya walau
Farsanasyah walau tulang kambing yang ada sedikit daging gitu. Maknanya begini, kadang-kadang kita mau memberi hadiah ke tetangga nggak enak ah. Ini dikit banget kan? Dikit banget nih. Tulang doang nggak apa-apa. Tulang ada sedikit daging pun tetap kita berikan. Mungkin sepele bagi kita, bernilai bagi orang lain. Nah, itu maksudnya. Jadi nggak ada yang sepele. Walaupun kadang di dia nggak bernilai, tapi di sisi Allah tetap bernilai. Artinya kita beri yang mampu kita berikan. Artinya apa? La tahkiranna. La tas ghiranna an tuhdiyalaha qalila. Janganlah engkau menganggap kecil bahwa engkau memberi hadiah baginya tetangga akan yang sedikit. Berikan walaupun sedikit. Walau kanal mahdi, walau kanal mahdiyu farsana syatit. Sekalipun adalah yang dihadiahkan tadi, itu farsan kambing. Apa makna farsan kambing? Wahwa adumon alaihi qalilun minal lahmi. Dianya farsan kambing itu tulang, yang di atas tulang itu ada sedikit daging. Masya Allah kan? Wal mana bermula makna hadis tadi. Fal tuhdilaha ala ihalin. Maka berikan hadiah olehmu baginya tetangga di atas bagaimanapun keadaan. Pokoknya yang kita miliki lah. Berikan. Beli jeruk kita sekilo, ada anak tetangga kasih satu dua tiga. Enak hidup di kampung insya Allah. Apa namanya? Rukun. Masya Allah. 8. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi. Yang kedelapan, ikramud dhaifi minal imani wa min madahiri husnil Islam. Bermula memuliakan tamu itu bagian dari keimanan dan dari zahir-zahir kebagusan Islam. Nah, itu tadi kan, dari mana kita tahu Islam itu bagus? Salah satunya zahirnya, praktek nyatanya dari suka memuliakan tamu. Yubayyinu lana Rasulullah, menjelaskan bagi kita oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, dalam hadis di atas, anna manil tadzama syara'i al-Islam. Bahwa sungguh orang-orang yang melazimkan ia akan syariat Islam. Mana melazimkan, menjaga, berpegang. Bahwa sungguh orang-orang yang melazimkan ia akan syariat Islam, dia berpegang. Wasalaka maslakal mu'minil akhyari, dan menempuh ia akan jalan orang-orang yang beriman, lagi orang-orang yang pilihan. Ladimahu, wajib kepada dia ikramu man nazala indahu. Wajib kepada dia oleh memuliakan orang-orang yang turun ia di sisinya dari tamu. Nah, jadi orang-orang yang memegang syariat Islam, mempraktekkan jalan-jalan orang soleh, wajib kepada dia oleh memuliakan orang yang turun ia di sisinya dari tamu. Nah, turun orang yang datang ke rumah kita bertamu, wajib kita muliakan. Wal birru bihim. Nah, wajib kepada si muslim tadi oleh bir. Bir itu melakukan kebaikan untuk mereka. Wal ihsanu ilaihim, berbuat yang terbaik untuk mereka. Ya, berbuat baik. Wa kana dzalika dalila kamali siqatihi billahi taala wa sidqi tawakkuli alaihi. Adalah demikian ketika kita mau berbuat baik kepada tetangga. Itu dalil, itu tanda sempurna kepercayaannya dia dengan Allah taala. Karena Nabi menyatakan man kana yu'minu billah kan, fal yukrim dhaifah. Dan adalah demikian, itu menjadi tanda sempurna kepercayaannya dia dengan Allah taala dan benar tawakalnya dia kepada Allah. Jangan sampai ketika ada tamu kita merasa, oh ini mengurangi hak kita ini kan. Nah, enggak, lebih enak makan sedikit bareng-bareng daripada makan sendiri tapi ini. Nah, karena apa yang kita makan yang niatnya apa, nikmatnya sebentar doang di leher kan. Begitu masuk udah sama aja kan. Malah kita tercela nanti. Kita ngumpet-ngumpet dari tamu. Nah, itu kan memalukan ya. Padahal makan bareng-bareng istimewa, mulia. Faqala alaihi salatu wasallam, maka berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam, man kana yu'minu billah, barang siapa yang ada ia itu beriman dengan Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaklah ia memuliakan akan tamu. Nah, ini baru masuk ke fikih dikit nih. Ad-dhiyafatu hakun am ihsanun. Bermula menjamu itu hak atau berbuat baik. Ketika tamu datang ke rumah kita, kita apa, menjamu itu hak dia, artinya dia boleh minta, atau itu kebaikan kita, artinya kita boleh melakukannya, boleh tidak. Nah,
Nah, ini ada dua pendapat nih berarti kan. Bermula menjamu itu hak atau ihsan. Kalau hak berarti tamu boleh minta mana air, mana nasinya kan gitu lebih kurang hak dia. Atau itu sifatnya kebaikan kita boleh kita berikan, boleh tidak. Jawab. Ad-diyafatu min makarimil akhlaki wa adabul Islam. Bermula menjamu itu bagian dari kemuliaan akhlak dan adab Islam. Wa wa khuluqun nabiyyin dan menjamu wa khuluqin nabiyyin dan bermula menjamu itu bagian dari akhlak Nabi wassalihin dan akhlak orang soleh. Hal hiya karmon wa ihsanun minal mazur am haqqun lidhaifi wajibun alih. Adakah dianya menjamu itu kemuliaan dan kebaikan minal mazur dari orang yang dikunjungi, dari orang yang diziarahi? Ini masih pertanyaan nih. Apakah menjamu itu satu kemuliaan, satu kebaikan dari orang yang dijenguk? Am hakun lidhaifi? Atau dianya menjamu itu hak bagi tamu? Wajibun alih, wajib kepada orang yang dijenguk. Wajib dia memuliakan tamunya atau tidak? Faqad ikhtalafal ulama'u fi dzalik. Maka sungguh berselisihlah oleh ulama pada demikian. Ada dua pendapat minimal ya. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang itu kebaikan kita. Mau kita lakukan boleh, enggak juga boleh. Ya, udah mau maghrib nih. Gak habis kayaknya nih. 5 menit lagi. Fadzahaba Ahmadu wal Laitsu ila annaha wajibatun yauman wa lailatan. Maka berpendapatlah oleh Imam Ahmad dan Imam Lis kepada bahwa menjamu itu wajib dalam sehari dan semalam. Ini menurut Imam Lis dan Ahmad wajib. Untuk sehari semalam itu wajib. Kita jamu tamu kita dan dia boleh minta. Tentunya kalau kita mampu kan, wajib. Lima rawahu Ibnu Majah. Karena hadis yang meriwayatkan akannya hadis oleh Ibnu Majah mengkaulihi dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailatul dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslimin. Bermula malam tamu, nah, itu hak yang wajib kepada setiap si muslim. Jadi satu malam pertama itu wajib kita penuhi hak-hak. Wa fi sahihaini dalam sahihaini an Aqabata dari Aqabah bin Amir radhiyallahu anhu qala berkata ianya Aqabah, qulna ya Rasulullah. Kami berkata wahai Rasulullah, innaka tab'asuna. Maksudnya engkau utus akan kami, engkau utus kepada kami ke daerah mana untuk berdakwah. Fananzilu biqaumin la yakrunana. Maka kami turun di satu kaum yang mereka tidak menjamu akan kami. Kami mampir di rumah atau di satu masyarakat, mereka tidak menjamu kami. Ini yakru ini dari kira tadi kan, kira makanan untuk tamu. Fama taro, maka apa yang kau lihat ya Rasulullah? Apa pendapatmu ya Rasulullah? Nah, kami mampir di satu kaum, mereka tidak menjamu kami. Bagaimana pandanganmu ya Rasul? Faqala lana Rasulullah, maka berkata bagi kami oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in nazaltum biqaumin fa'amaru lakum bima yanbaghi lidhaifi fa'aqbalu faqbilu. In nazaltum biqaumin, jika engkau turun di satu kaum, fa'amaru, maka mereka memerintahkan untukmu dengan sesuatu yang pantas ya bagi tamu, maka terima olehmu. Jadi begini, jika kamu mampir di satu kaum, maka kaum itu memerintahkan saudaranya atau siapapun untuk menjamu kamu dengan sesuatu yang pantas. Terimalah jamuannya. Fa illam yaf'alu, jika mereka tidak melakukannya, fakhudu minhum haqqad dhaifil ladzi yanbaghi lahum. Maka ambil olehmu dari mereka akan hak tamu. Hak yang sepantasnya ianya hak untuk mereka. Nah, kalau nggak dikasih ambil. Ini kata Nabi boleh ngambil kan? Berarti itu hak tamu. Boleh diambil yang sepantasnya. Segelas air mungkin. Atau sepiring nasi kan. Tapi nggak mungkin juga kita masuk ke dapur orang ya. Kita minta. Nah, makanya dalam surah Al-Kahfi itu kan Nabi Khadir ya. Nabi Khadir kan minta dijamu ya. Ketika membantu meluruskan dinding rumah anak yatim itu ya. Nah, tapi nggak ada yang mau menjamu. Ya kan? Tapi Nabi Khadir tidak melakukan kebaikan itu. Sehingga Nabi Musa kan protes. Ngapain kita bantu ini daerah yang pelit banget penduduknya kan? Artinya boleh diminta.
Walikaulihi dan karena sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, fal yukrim daifah, hendak memuliakan ia akan tamunya, fahuwa amrun, maka dianya sabda Nabi fal yukrim ini amar nih, amar. Lam amar masuk kemudian wal amru lil wujub, bermula amar yang untuk wajib. Ya, makanya Imam Ahmad, Imam Lis menyatakan wajib untuk sehari berdasarkan hadis-hadis dalil yang ada. Wa idza qila bi wujubi dhiyafati wa amtana'an hal madur fahal ya'khudhu dhaifa haqqahu min malihi bi nafsihi. Maka apabila dikatakan dengan wajib menjamu dan enggan darinya menjamu oleh orang yang dikunjungi, misal ya, kita ambil pendapat wajib menjamu. Tapi tuan rumah enggak mau menjamu, apa yang harus dilakukan? Fali akhudud daifu hakahu. Maka apakah mengambil oleh tamu tadi akan haknya mimali dari hartanya si mazur dengan dirinya? Masa kita boleh nggak kita mengambil sendiri? Maka apakah boleh mengambil? Apakah mengambil oleh tamu akan haknya tamu dari hartanya si mazur dengan dirinya? Boleh nggak ngambil langsung? Au yarfa'u dzalika ilal hakim, atau mengangkat ia akan demikian urusan tadi kepada hakim, liya'khudzalahu haqahu, supaya mengambil ia baginya si tamu akan haknya tamu. Ini kan repot banget nih ya. Kita sampai ke pengadilan gara-gara nggak dijamu. Masya Allah nih. Nah, fi dzalika an Ahmad rahimahullahu taala riwayatan. Pada masalah demikian dari Imam Ahmad rahimahullah taala itu ada dua riwayat. Ada dua riwayat berarti. Yang satu ngambil sendiri kemungkinannya ya. Yang satu lagi ngadu ke hakim. Ini kita masih nebak-nebak. Ini saya baca sampai poin 9. Sudah mau maghrib. Wal jumhuru ala anna dhiyafata mustahabatun. Dan bermula mayoritas para ulama kepada bahwa suku menjamu itu sunnah saja. Wa min babi makarimil akhlak, dan bagian dari bab kemuliaan akhlak. Walaisat biwajibatin, dan tidak ada ianya menjamu itu wajib. Dalilnya tetap sama, cuma cara memahaminya berbeda ya. Dikaulihi karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam, fal yukrim. Fal yukrim, maka hendak memuliakan ia. Memuliakan ya. Nah, jadi amar ini amar khusus. Hendak memuliakan, melakukan kemuliaan. Memang amar. Wa fi riwayatin fal yuhsin, hendak berbuat baik ia. Ini kata jumhur, wa kullun minhuma la yadullu alal wujub. Ini kata jumhur belum ada tiap-tiap dari keduanya. Keduanya baik fal yukrim dan fal yuhsin itu tidak menunjukkan ia kepada wajib. Kenapa? Li'annal ikrama wal ihsana min babil birri. Karena ikram memuliakan, wal ihsan berbuat baik itu dari bab kebaikan. Wa min makarimil akhlak, dan dari kemuliaan akhlak. Titik dulu saya. Nah, itu intinya ada khilaf para ulama. Ya, intinya masuk etika bermasyarakat, bertetangga ya memuliakan tamu kan, tanpa melihat apakah wajib atau tidak. Nah, ini parah banget tamu kalau memang enggak lah. Mestinya orang Indonesia itu luar biasa. Kalau kita bertamu segelas kopi, sepiring gorengan, insya Allah. Kalau tuan rumahnya mampu pasti diberikan. Orang Indonesia luar biasa. Nah, ini tanggung ini nggak selesai ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol 5 menit ya. Saya tutup dulu. Ini sudah selesai sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wal maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi